Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai himpunan dan korespondensi satu-satu. Pengertian himpunan. Kata himpunan berasal dari kata set. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, atau kelompok. Konsep himpunan dalam matematika termasuk ke dalam unsur yang tidak terdefinisi. Karena di dalam matematika, suatu kumpulan benda belum tentu termasuk ke dalam himpunan. Maka, pengertian himpunan dalam matematika adalah kumpulan objek-objek yang keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Objek dalam himpunan bisa berbentuk abstrak ataupun konkret, tetapi harus diperjelas kembali sifat dari bentuk tersebut. Dengan demikian, kata kumpulan atau himpunan dalam pengertian sehari-hari berbeda dengan pengertian di dalam matematika. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh yang bukan himpunan dan yang termasuk ke dalam himpunan. Contoh bukan himpunan, kumpulan bilangan. Objeknya itu bilangan. Bilangan itu bentuknya abstrak. Tetapi tidak ada penjelas di situ bilangan apa. Sehingga objek tersebut belum terdefinisi dengan jelas. Karena tidak ada penjelasan lanjutan bilangan apa, maka kumpulan bilangan bukan termasuk himpunan. Kumpulan makanan enak. Objeknya makanan. Diperjelas dengan enak. Tapi enak itu relatif. Karena setiap orang akan berbeda-beda berbicara makanan yang enak. Meskipun ada enak sebagai keterangan dari makanan tersebut, tapi tidak memperjelas objek tersebut. Kalau kita nanti mau mengumpulkan anggotanya, pasti setiap orang itu akan berbeda-beda. Karena tadi makanan enak itu relatif. Sehingga objeknya belum terdefinisi dengan jelas. Kumpulan makanan enak bukan termasuk himpunan. Kumpulan buku tebal. Ini sama seperti halnya dengan makanan enak. Objeknya buku. Bentuknya apa? Konkret. Tapi tebal di situ belum jelas. Tebal di situ setiap orang akan berbeda-beda. Harus ada penjelasan tambahan. Jadi ketika berbicara buku tebal, tebalnya berapa halaman atau berapa lembar dibilang tebal itu. Ya. Jadi kumpulan buku tebal bukan termasuk himpunan. Kumpulan perempuan cantik. Nah, ini udah sangat jelas. Perempuan cantik itu relatif, setiap orang berbeda-beda. Jadi objeknya perempuan itu belum terdefinisi dengan jelas. Kumpulan mahasiswa UIN yang tinggi. Objeknya mana? Mahasiswa. Katanya mau diperjelas dengan UIN. Tapi di sini ada yang tinggi. Yang tinggi di sini, ukuran tingginya itu dari berapa sentimeter. Karena tiap orang akan berbeda-beda. Ada yang bilang 160 sentimeter itu tinggi. Ada yang bilang itu pendek. Nah, artinya kumpulan mahasiswa UIN yang tinggi itu belum terdefinisi dengan jelas, maka bukan termasuk himpunan. Nah, ini yang contoh yang himpunan. Yang pertama ada kumpulan huruf vokal. Huruf vokal sebagai objeknya, mohon maaf, huruf sebagai objeknya, vokal untuk penjelasnya. Dan di sini juga sudah jelas huruf vokal itu a, i, u, e, o. Tidak ada lagi yang menyatakan bahwa huruf vokal itu bukan a, i, u, e, o. Nah, kumpulan huruf vokal kita bisa katakan himpunan. Karena tadi objeknya itu huruf vokal, meskipun itu abstrak, diperjelas dengan huruf vokal. Yang semua orang sudah sepakat bahwa huruf vokal itu a, i, u, e, o. Kumpulan ayat makiyah. Objeknya ayat. Diperjelas dengan makiyah. Makiyah itu apa sih? Ayat yang diturunkan di Mekah. Semua orang sepakat karena sudah di dalam Al-Quran sudah
tulis mana yang diturunkan di Mekah, mana yang diturunkan di Madinah. Jadi tidak ada lagi perdebatan di situ sehingga kumpulan ayat makkiyah termasuk ke dalam himpunan. Kumpulan bilangan bulat. Kalau tadi yang bukan himpunan, kumpulan bilangan saja. Nah, ini diperjelas, kumpulan bilangan bulat. Jadi sudah jelas, objeknya bilangan diperjelas dengan bulat. Artinya bilangan bulat saja yang ada pada kumpulan tersebut. Jadi termasuk dalam himpunan. Kumpulan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Objeknya mahasiswa. Diperjelas dengan UIN. Diperjelas lagi dengan Sunan Gunung Jati, Bandung. Jadi hanya kumpulan mahasiswa yang ada pada di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sehingga sudah jelas ini objeknya, terdefinisinya pun dengan jelas. Artinya hanya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung saja. Maka kumpulan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung termasuk ke dalam himpunan. Kumpulan hewan berkaki 7. Kumpulan hewan berkaki 7, objeknya hewan. Berkaki 7 sebagai penjelasnya. Nah, ketika kita melihat hewan yang kakinya ada banyak, kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ngitungnya benar, berarti nggak akan ada perdebatan lagi antara si A, si B, si C, si D. Semua akan sepakat, oh itu kakinya 7. Oh itu kakinya 4. Oh itu kakinya 5. Artinya apa? Hewan sebagai objek, penjelasnya itu berkaki 7, itu udah sangat jelas. Jadi termasuk ke dalam himpunan meskipun anggotanya itu tidak ada. Ya, meskipun anggotanya tidak ada tapi kan jelas bahwa hewan yang berkaki 7. Ada anggotanya tidak ada tapi termasuk ke dalam himpunan. Itu dinamakan dengan himpunan kosong. Untuk himpunan kosong nanti akan diperjelas pada minggu selanjutnya ya. Next. Ini untuk contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Lalu kita akan berbicara deskripsi himpunan. Nah, untuk menuliskannya itu menggunakan huruf kapital. Nama suatu himpunan menggunakan huruf kapital. Jadi bisa menggunakan huruf A, B, C, tapi hurufnya harus huruf kapital ditulisnya. Untuk menyatakan himpunan menggunakan tanda kurung kurawal. Artinya, nanti ketika menuliskan anggotanya itu diawali dengan kurung kurawal, ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, berarti yang ada di dalam kurung kurawal tersebut itu anggota dari himpunan. Nah, ini objek dalam himpunan yang dinamakan anggota, elemen, unsur. Nah, tadi yang dalam kurung kurawal itu anggota, elemen, atau unsur, gitu ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa kalau ada yang di dalam kurung kurawal, berarti itu anggota dari suatu himpunan. Tanda keanggotaannya dinotasikan dengan tandanya mirip tanda E, tapi bukan tanda E ya. Ini bisa kita baca anggota, elemen, atau unsur. Tapi sering dibacanya itu elemen. Karena itu mirip dengan E, tapi boleh saja kalau mau menyebutkan anggota. Dan yang bukan anggota dinotasikan dengan sama seperti tadi, yang elemen tadi, E seperti itu, tapi ada coretan. Untuk lebih jelas kita ke contoh nanti. Banyaknya anggota dari himpunan A dinotasikan dengan NA. N itu banyaknya anggota, A-nya itu himpunan A. Nah ini contohnya supaya jelas ya. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Lihat, A-nya pakai huruf kapital. Nah sekarang himpunan anggota bilangan aslinya kita akan menggunakan kurung kurawal. Jadi seperti ini. Himpunan A adalah, nah ini anggotanya. Bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 10, apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 10 tidak termasuk. Kenapa 10 tidak termasuk? Karena ini bilangan asli yang kurang dari. Artinya 10 tidak termasuk. Keterangannya 3 elemen dari himpunan A. Atau 3 anggota dari himpunan A. Iya, tadi sudah disebutkan. 1 sampai 9.
Sedangkan 12 tidak termasuk. Makanya ditulis 12 bukan anggota dari himpunan A. Lalu banyaknya anggota himpunan A, nah tadi yang MA gitu kan. Banyaknya anggota himpunan A adalah 9. Tadi anggota himpunan bilangan asli itu yang kurang dari 10, 1 sampai 9. Jadi ada 9 anggota ya. Kita lanjutkan. Lalu cara penulisannya itu ada dua. Yang pertama, menggunakan cara pendaftaran atau bisa disebut juga dengan cara tabulasi atau roster method. Cara pendaftaran yaitu cara yang menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Jadi ditulisin di dalam kurung itu anggotanya itu ditulisin siapa saja, apa saja, nama-namanya apa saja. Ya, nanti ke contoh kita akan lebih jelasnya lagi. Nah, untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lain itu menggunakan tanda koma. Tetapi jika anggotanya cukup banyak atau tak terhingga, dapat dituliskan anggotanya dengan digunakan tanda titik tiga yang artinya dan seterusnya. Dengan catatan, aturan atau polanya tampak pada pernyataan anggota yang telah dituliskan. Cara pendaftaran dapat digunakan apabila anggota himpunan itu ditunjukkan satu per satu. Data kontinu tidak dapat ditulis dengan cara tabulasi, tapi nanti ada cara yang lain ya. Oke, untuk lebih jelas kita ke contoh. Bagaimana cara menuliskan cara pendaftaran atau cara tabulasi. Contohnya, A himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, yang tadi ya. Maka kita bisa dituliskan himpunan A adalah, nah ini, pakai kurung kurawal. Dituliskan satu persatu anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi diperlihatkan. Contoh lain, himpunan B. Himpunan faktor bilangan dari 12. Faktor bilangan dari 12 itu apa saja? Nah, lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi anggota dari faktor bilangan dari 12 itu ditulis di dalam kurung kurawal. Ditunjukkan satu persatu. Ya, lanjutkan. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 20. Nah, ini himpunan C ini, lihat, bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, termasuk 0. Ya. Di sini bilangan bulatnya itu yang lebih dari atau sama dengan negatif 3. Artinya negatif 3 termasuk negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kurang dari atau sama dengan 20. Kalau kita tuliskan dengan cara tabulasi, dituliskan satu persatu. Tadi dari mulai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tapi di sini lihat, dan kurang dari atau sama dengan 20. Berarti 20-nya termasuk. Batasnya tuh di 20. Jadi 1 sampai 20. Dari negatif 1, maaf, dari negatif 3 sampai 20. Ya, dituliskan satu persatu. Kenapa itu ada tanda titiknya, ada 3 di tengah-tengah? Tadi sudah dijelaskan, kalau banyak boleh kita menggunakan titik 3. Tapi polanya jelas. Oh iya, polanya jelas. Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik, 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 ya kan? Dilanjutkan lagi nanti 18, 19, 20. Nah, artinya yang titik-titik itu 3, 4, 5, 6, 7, supaya nggak banyak, kita boleh mempersingkatnya dengan menggunakan titik 3. Ya, sudah jelas sampai sini? Kalau belum jelas, kita kasih contoh satu lagi. Himpunan bilangan prima. D adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima apa saja? Nah, anggota dari bilangan prima tuliskan di dalam kurung kurawal tersebut. Makanya himpunan D adalah tanda kurung kurawal 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada titik 3 lagi. Maksudnya apa? Dan seterusnya. Jadi banyak, kan nggak tahu kita mau menuliskannya sampai mana. Boleh. Jadi menggunakan tanda titik 3.
Tapi polanya udah jelas kan, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Nah, silakan kalian cari tahu lagi. Ini harusnya sudah dikuasai, apa itu bilangan prima, apa itu faktor bilangan. Wah, ya. Oke, cukup ini untuk cara tabulasi. Cara yang lain apa? Tadi, kalau cara tabulasi itu menjelaskan satu persatu, yang ini cara tabulasi menggunakan apa? Disebutkan satu persatu anggotanya. Kalau yang ini anggotanya tidak disebutkan, tapi menggunakan aturan atau pembentuk himpunan. Makanya disebut dengan cara aturan atau pembentuk himpunan, rule method. Cara aturan yaitu cara yang menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan menggunakan aturan atau notasi pembentuk himpunan. Gimana cara nulisnya? Aturannya seperti apa? Ini. Dalam cara aturan, anggota himpunan ditulis dengan variabel yang diikuti dengan tanda garis vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri dari anggota himpunan tersebut. Contohnya seperti apa? Nanti, tenang. Nah, ini ya. Himpunannya himpunan A. Nah, tadi dibilang apa? Ada variabel, lalu diikuti dengan tanda garis vertikal. Di sini ada X sebagai variabelnya, ya kan? Dan diikuti dengan tanda garis vertikal. Selanjutnya apa? Menyebutkan sifat atau ciri dari anggota himpunan tersebut. X, ya kan? Selanjutnya ada di sini X nama bulan yang diawali dari huruf J. Tapi kita nggak usah menyebutkan satu persatu anggotanya. Apa saja sih nama bulan yang diawali dengan huruf J. Cukup dituliskan seperti ini saja. Ya, boleh. Data diskrit dan data kontinu dapat ditulis dengan aturan ini. Data diskrit yang ditulis dengan kedua aturan penulisan himpunan, sedangkan data kontinu hanya dapat menggunakan cara aturan. Ya, jadi kalau kontinu mah hanya bisa dengan menggunakan cara aturan. Jadi nggak bisa cara tabulasi tadi. Kita lanjutkan ke contoh supaya lebih jelas lagi. Contoh cara aturan. Contoh 1. Himpunan A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara penulisannya gimana? Untuk cara aturan, sama seperti tadi. Nah, ini cara bacanya ya. Saya akan beritahu bagaimana cara membacanya. Nah, A adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga, jadi A adalah himpunan seluruh elemen X. Nah, yang garis vertikal ini sedemikian sehingga baru kita baca X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan 6. Di mana X tersebut bilangan asli. Jadi, X ini tuh bilangan asli. Dari 1 sampai 6. Sesuai kan? Ada cara yang lain lagi boleh nggak? Boleh, ada lagi. Ini seperti ini. Tapi ini mah, lihat. X lebih dari 0 dan X kurang dari 7. Tetap X-nya itu bilangan asli. Tapi kan 0-nya tidak termasuk. Karena di sini lihat. Lebih dari saja. Bukan lebih dari atau sama dengan. Artinya 0-nya tidak termasuk. Dan 7 pun sama, tidak termasuk. Sehingga apa? Ya anggotanya masih tetap yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi boleh-boleh saja. Mau yang pertama benar. Yang kedua juga benar. Silakan, kalian mau pakai yang mana. Yang penting tidak merubah anggotanya. Ya, tidak merubah anggota dari himpunan tersebut. Selanjutnya, contoh 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, kalau lihat dari himpunan B ini
Ini kayaknya bilangan apa? Bilangan genap. Oh, ini bilangan genap. Bilangan genap dari 2 sampai 20. Gimana saya cara menuliskannya? Ah, B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 21. Di mana X bilangan genap. Ya, satunya tidak termasuk. Ya, iya, 1 kan itu bilangan ganjil, sedangkan ini bilangan genap. Di sini juga tandanya juga tidak ada sama dengan ya. Hanya apa? Hanya lebih dari 1. Berarti bilangan genap itu dimulai dari 2. Lalu X-nya yang kurang dari 21. Berarti mulainya dari 20 yang kurang dari 21. Nah, ini kan sesuai. Mana saja anggota bilangannya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Yang lainnya kayak gini boleh nggak? Boleh. Ini kan lihat 0. 0-nya kan tidak termasuk. Lalu 1 termasuk nggak? Nggak juga satunya. Ya kan? Yang lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Lalu X-nya kurang dari 22. 22-nya meskipun genap, tapi kan ini tidak termasuk. Karena kurang dari 22. 21-nya tidak termasuk. Kenapa? Karena 21 itu bukan genap, tapi bilangan ganjil. Makanya mulainya tetap dari 20 juga. Selanjutnya kayak gini boleh? Boleh, sama aja. Ini udah jelas ya. Lihat, X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Jadi 2-nya termasuk. X kurang dari atau sama dengan 20. Artinya 20-nya termasuk. Ya sama-sama saja, anggotanya tidak rubah. Ada lagi boleh. Yang ini lihat, X-nya lebih dari 1, berarti mulainya tetap dari 2 ya. X-nya kurang dari atau sama dengan 20. 20-nya termasuk, karena ini lihat kurang dari atau sama dengan. Karena ada sama dengan atau sama dengan, maka 20-nya termasuk. Sama-sama saja, tidak merubah anggotanya. Jadi mau nulis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh-boleh saja. Ini cara penulisan menggunakan cara aturan. Ya, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah ke pengertian himpunan, deskripsi himpunan, lalu yang terakhir cara penulisan himpunan, sekarang kita masuk ke korespondensi satu-satu. Perhatikan, korespondensi satu-satu. Ini definisinya. Jika elemen-elemen pada himpunan A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota yang ada pada A terdapat tepat satu elemen yang ada pada B. Dan setiap anggota yang ada pada B terdapat tepat satu elemen yang ada pada A. Maka kedua himpunan A dan himpunan B dikatakan berkorespondensi satu-satu. Maksudnya apa? Kalau saya di sini untuk mempermudah memahami, mereka itu himpunan A, anggota himpunan A dengan himpunan B itu setia. Jadi ketika ada anggota himpunan A bertemu dengan himpunan B, anggota himpunan B, ya udah satu-satu pasangannya. Tidak ada yang 2 ataupun 3, tidak bercabang. Untuk lebih jelas kita lanjutkan lagi ya. Nah ini contohnya. Himpunan laki-laki P. Siapa saja? Ali, Burhan, Cecep. Dan himpunan perempuan S. Siapa saja? Rini, Siti, dan Tina. Kalau kita mau menggunakan korespondensi satu-satu, kita dengan memasangkan setiap anggota himpunan P tepat dan hanya pada satu anggota himpunan S. Maksudnya apa nih? Lihat. Ini himpunan P, ada Ali, Burhan, sama Cecep. Lalu himpunan S-nya Rini, Siti, dan Tia. Nah, karena tadi bisa dibilang kita harus memasangkan satu-satu dan harus setia, artinya cukup satu saja. Ali ke Rini, Burhan ke Siti, Cecep ke Tia, gitu kan? Tadi saya bilang harus setia. Berarti ya udah Ali hanya ke Rini saja, Burhan ke Siti, Cecep ke Tia. Jadi enggak Ali ke Rini, terus Ali ke Siti juga, Ali ke Tia juga enggak. Tapi Ali hanya ke Siti, Burhan hanya ke mohon maaf, Ali ke Rini, Burhan ke Siti,
dan Cecep ke Tia. Ini cara menunjukkan korespondensi satu-satu. Tapi sekali lagi saya beritahu bahwa ini salah satu kemungkinannya saja. Bisa saja Ali ke Siti, Burhan ke Rini, Cecep ke Tia. Boleh nggak? Boleh. Jadi ketika Ali nanti kalau misalkan ke Siti, Burhan ke Rini, dan Cecep ke Tia, sudah, mereka nggak ke yang lain lagi. Artinya apa? Ada kemungkinan lain ya, ada kemungkinan lain korespondensi satu-satu antara himpunan P dan himpunan S. Gimana caranya? Berarti ada banyak dong. Bisa jadi Ali ke Siti atau Alinya ke Tia, Cecep yang ke Tia, bisa jadi nanti ke Rini. Ada beberapa kemungkinan. Nah, contohnya nih, supaya lebih jelas. Cara untuk menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari dua himpunan yang berkorespondensi satu-satu, yaitu dengan yang pertama, mendaftarkan semua anggota korespondensi setiap anggota A pada B dengan menggunakan tanda jika hanya jika. Lalu menggunakan tabel. Yang ketiga, menggunakan diagram pohon. Contohnya, ini nih ada dua himpunan. Himpunan yang pertama itu himpunan pemain catur. Himpunan A, Asep, Budi, sama Indra. Dan himpunan juara catur B. Ya, juara 1, 2, dan 3. Nah, udah jelas di sini. Setiap anggota himpunan, ya, setiap anggota himpunan itu akan mendapatkan juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Nggak mungkin ada satu anggota himpunan A mendapatkan 2 juara. Nah, ini yang bisa kita katakan bahwa ini pasti korespondensi satu-satu. Kenapa? Anggota himpunan A-nya ada 3, anggota himpunan B-nya pun ada 3. Selanjutnya, di sini diperjelas lagi. Kan nggak mungkin gitu kan secara logika bahwa juara itu ya satu orang satu gitu. Oke, kita lanjutkan. Tunjukkan korespondensi satu-satu yang akan terjadi. Yang kemungkinan akan terjadi. Ini cara mendaftar. Kita mencoba-coba. Ini kita coba Asep juara 1, Budi juara 2, Indra juara 3. Coba lagi Asep juara 1 tetap. Tapi Budinya jadi juara 3. Indranya juara 2. Asep juara 2, ini kemungkinan yang ketiga. Budi juara 1. Ini coba-coba, boleh. Boleh. Sampai ada 6. Nah, sampai 6 sini, kira-kira masih ada lagi nggak? Ragu-ragu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nah, tapi boleh cara seperti ini. Ya, ini jadi ketika nanti lomba itu, bisa saja Asep yang juara 1, Budi juara 2, Indra juara 3. Atau kemungkinan yang terjadi yang ke-6. Asepnya tuh jadi juara 3, Budi juara 2, Indra juara 1. Bisa. Kan namanya korespondensi satu-satu. Ini lihat, berpasangan satu-satu. Ya. Cara yang kedua, menggunakan tabel. Nah, kita tulis juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 dulu kita tulis. Asep juara 1, Budi juara 2, Indra juara 3. Tetap Asep juara 1, tapi ditukar. Budinya jadi juara 3, Indra yang dari juara 3 jadi menjadi juara 2. Ini pun sama. Sekarang Budi juara 1, Asep juara 2, Indra juara 3. Ditukar sekarang, Budi tetap juara 2, Indra yang jadi juara 1, jadi juara 3, mohon maaf. Indra tadi juara 3 menjadi juara 2, dan Asep yang tadinya juara 2 menjadi juara 3. Dan Indra pun sama, Indra jadi juara 1 sekarang, Asep juara 2-nya, Budi juara 3. Ditukar sekarang. Budinya jadi juara 2, Asepnya jadi juara 3. Ada kemungkinan lagi? Nah, ini agak bisa dipastikan tidak ada. Kenapa? Karena semuanya sudah mencoba jadi juara 1, sudah mencoba menjadi juara 2, dan sudah mencoba menjadi juara 3. Ya, di sini kan nggak ada nama orang lagi. Asepnya udah 2 kali, Budi udah 2 kali, Indra pun udah 2 kali. Nah, ini cara yang selanjutnya, ini ada cara diagram pohon. Hampir mirip. Tadi, tuliskan saja yang pertama, Asep, Budi, Indra. Karena ada 3 orang ya. Juara 1, pasti ini akan mencoba semua jadi juara 1. Selanjutnya apa? Asep itu kan juara 1. Berarti kemungkinan juara 2-nya ada berapa orang? Ada 2. Siapa saja? Budi dan Indra. Nah, kalau ternyata Budi yang juara 2, siapa sisanya? Indra. Ya. Sekarang kalau misalkan Asep tadi ada kemungkinan Budi sama Indra, Indra yang juara 2. Berarti sisanya siapa yang juara 3? Budi. Selanjutnya,
Budinya sekarang juara satu. Ya kalau Budi juara satu, kemungkinan juara dua ada siapa saja? Ada Asep sama ada Indra. Kalau Asepnya juara dua, berarti Indra juara tiga. Kalau Indranya juara dua, ternyata Asepnya jadi juara tiga. Sekarang Indra yang juara satu. Ada berapa kemungkinan yang terjadi untuk juara dua? Ada dua orang. Kalau nggak Asep, ya Budi. Karena Asep juara dua, berarti Budi juara tiga. Kalau Budinya juara dua, berarti Asep yang juara tiga. Bisa kita tuliskan seperti ini nanti. Asep juara satu, kemungkinan yang pertama. Budi juara dua. Terus Indra juara tiga. Kemungkinan yang keduanya. Kan ini kan lihat. Ini tuh lihat. Dari yang sini. Asep juara satu. Budi juara, ulang. Asep juara satu. Budi juara dua. Indra juara tiga. Selanjutnya. Asep juara satu. Indra juara dua. Budi juara tiga. Next. Budi juara satu. Asep juara dua, Indra juara tiga. Budi juara satu, Indra juara dua, Asep juara tiga. Dari sini kan ini urutannya. Asep ke Budi ke Indra, ya kan? Terus Asep, Indra, Budi. Budi, Asep, Indra. Budi, Indra, Asep. Ini pun sama. Indra juara satu, terus Budinya juara dua, mohon maaf, Indra juara satu, Asep juara dua, dan Budinya juara tiga. Ya. Indra juara satu, Budi juara dua, Asep juara tiga. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Kalau ini kayaknya lebih mudah. Kenapa? Karena kan udah jelas. Juara satu itu ada tiga orang kemungkinannya. Kalau nggak Asep, Budi sama Indra. Karena emang himpunan A-nya itu ada 3 orang ya. Kalau misalkan ada 4 orang, berarti nambah lagi di sini. Nanti juara duanya berarti ada kemungkinan 3 orang. Juara duanya ada 2 orang. Juara empatnya ada ya 1 orang. Ya. Ini cara menunjukkan kemungkinan yang terjadi korespondensi satu-satu dari 2 himpunan. Selanjutnya, kalau mau tahu sebenarnya ada berapa banyak sih kemungkinan korespondensi yang terjadi menggunakan apa? Ini. Bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi di antara himpunan A dan himpunan B? Ya. Caranya dengan apabila banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B itu sama. Jadi banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Jadi kalau anggota A ada 3, anggota B ada 3, nah ini kita bisa temukan. Caranya dengan apa? N faktorial. Ya, N faktorial itu caranya, N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali N dikurang 3, dikali titik-titik, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, biar gampang pakai contoh lah. Nah, anggotanya yang tadi. Anggotanya ada 3. Anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B ada 3. Jadi N-nya itu 3. Maka 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ada 6. Ya, ada 6 kemungkinan. 3 dikali 2, 6. Dikali 1, 6. Jadi 6. Jadi anggotanya ada, mohon maaf, jadi kemungkinan terjadi ada 6. Terdapat 6 banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi di antara himpunan A dan himpunan B yang memiliki 3 anggota setiap himpunan. Kalau yang anggotanya ada 4, ada berapa? Sama saja. 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2, 24. Dikali 1, 24. Jadi ada 24 kemungkinan korespondensi satu-satu yang terjadi. Ada 24 kemungkinan, banyak banget ya. Nah, terdapat 24 banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi di antara himpunan A dan himpunan B yang memiliki 4 anggota setiap himpunan. Ya, 5 berapa? Sama saja menggunakan N faktorial. Baik, cukup. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin nanti kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa di
komentar ataupun, eee, di forum-forum yang lainnya, ya. Terima kasih dan sekali lagi, eee, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.